Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, potongan tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam koper ditemukan di kawasan wisata Pantai Kenjeran Park, Surabaya, Senin siang. Diduga potongan kaki ini ada kaitannya dengan penemuan mayat tanpa kaki dan tangan di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Warga di kawasan wisata Kenjeran Park dihebohkan dengan temuan potongan tubuh manusia di dalam koper. Potongan tubuh ini pertama kali ditemukan seorang pemulung yang menemukan koper tergeletak. Saat dibuka, koper berisi bungkusan plastik yang di dalamnya ada potongan kaki manusia. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kenjeran dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas langsung melakukan olah TKP lalu mengevakuasi potongan tubuh tersebut. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKP Arif Rizky Wicaksana, potongan tubuh itu diduga ada hubungannya dengan penemuan mayat tanpa kaki dan tangan di Sidoarjo beberapa hari sebelumnya. Infokan ya dari teman-teman Polsek bahwa ada temuan potongan jenazah di wilayah Kenjeran Park, tepatnya di depan Atlantis. Lalu kita melaksanakan cek TKP, olah TKP dari Satreskrim dan dari teman-teman Polsek. Lalu akan kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP, nah ini jenazah utuh atau potongan? Potongan aja, Mas. Potongan. Bagian kaki. Nanti kita gimana? Satu apa dua kaki? Dua, tapi nanti akan kita cek lebih dalam lagi, Mas. Adakah kaitannya dengan yang teman kemarin di proses Sidoarjo? Kemungkinan ada. Ini kita koordinasi lagi. Kita sudah kontak dengan Satreskrim Polres Sidoarjo. Diduga kuat potongan tubuh manusia itu adalah korban mutilasi. Namun polisi masih menyelidiki hubungan temuan potongan kaki dan penemuan mayat di Sidoarjo. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, polisi Resor Pacitan mengungkap pembuang bayi yang jasadnya ditemukan awal bulan Mei 2023. Pelakunya tidak lain ibu kandungnya sendiri yang berprofesi sebagai biduan dangdut. Pelaku membuang darah dagingnya sendiri karena malu memiliki anak tanpa suami. HSP wanita 23 tahun warga Kabupaten Pacitan digelandang ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Reserse Resor Pacitan. Ia ditangkap karena diduga sebagai pembuang darah dagingnya yang jasadnya ditemukan Kamis 4 Mei 2023 di ladang pinggir jalan di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Tegalombo. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku membuang bayi perempuannya karena malu hamil tanpa suami. Polisi mengidentifikasi pelaku dari kaos yang tertinggal di lokasi kejadian. Kaos bergambar salah satu organisasi kesenian itu kebetulan hanya dicetak terbatas hingga dilakukan penelusuran. Pelaku tak bisa mengelak setelah polisi mencocokkan sidik jari di lokasi dan koper yang identik dengan pelaku. Jadi motif pembunuhan itu karena tersangka berstatus janda, sehingga malu diketahui oleh keluarga, malu diketahui oleh rekan, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 3. Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kini biduan muda ini meringkuk di jeruji besi karena dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara polisi akan berusaha mencari siapa laki-laki yang menghamili pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, seorang penjamret spesialis sasaran wanita lansia ditangkap warga dan diringkus oleh polisi. Ulah pelaku yang kesekian kali akhirnya terhenti setelah seorang nenek melawan dan mempertahankan kalungnya saat dijamret. Sudarsono 27 tahun warga Kecamatan Balung, Jember akhirnya ditangkap warga dan diringkus polisi. Pelaku adalah penjamret yang meresahkan warga karena kerap menyasar korban wanita lansia. Aksi pelaku terekam kamera pengawas.
Ulah Sudarsono akhirnya terhenti saat menjamret Nenek Rumi, 65 tahun warga desa Balunglor. Saat itu korban melawan dan mempertahankan kalungnya sambil berteriak minta tolong. Warga pun berdatangan dan menangkap pelaku yang terjatuh dari atas motor. Diduga pelaku kerap menjamret dengan sasaran para lansia. Modus pelaku mencari korban yang berjalan di jalan yang sepi, namun berpura-pura bertanya dan merampas kalung yang dipakai korban. Korban sempat terjatuh saat ditarik kalungnya oleh si pelaku, dan menurut pelaku hasil kejahatannya langsung dijual di daerah Toko Mas Ambul. Sasarannya memang lansia atau wanita begitu? Betul, dari 2 TKP yang ada, rata-rata sasaran daripada pelaku ini adalah lansia, ibu-ibu yang sedang berbelanja, kemudian berjalan di tempat sepi dan dihampirin, kemudian dilakukan penjamretan oleh si pelaku. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara kakak beradik di Pasuruan dihajar warga setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kedua pelaku yang sempat kabur membawa motor curian menabrak pohon lalu jatuh hingga memudahkan warga untuk menangkapnya. Dua maling motor berinisial AW 39 tahun serta YS 35 tahun menjadi bulan-bulanan warga di sebuah kebun desa Grati Tunon, Kecamatan Grati, Pasuruan. Kakak beradik itu ditangkap usai terpergok mencuri sepeda motor di gudang mebel Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Pasuruan. Beruntung nyawa pelaku selamat karena polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankannya. Beberapa warga yang masih emosi berupaya mengejar tersangka. Penangkapan pelaku berawal dari kejar-kejaran antara warga dengan pelaku yang kabur usai mencuri. Saat di jalan Desa Grati, sepeda motor pelaku menabrak pohon hingga jatuh. Keduanya kemudian melarikan diri ke sebuah kebun hingga tertangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Ada 2 tersangka kakak beradik yang melakukan pencurian di daerah atau wilayah Rejoso dan melarikan diri ke arah Grati. Kemudian oleh korban dikejar hingga terjatuh di daerah Grati tersebut. Warga mengamankan, akhirnya Polsek pun ikut mengamankan juga hingga diarahkan ke Polres Pasuruan Kota bersama barang bukti 1 buah Honda Beat beserta kunci T. Sempat dimasak berarti itu? Diberitakan seperti itu, jadi warga sendiri juga sudah merasa kesal dengan tersangka pencurian. Setelah dirawat di RSUD Raden Sudarsono, kedua pelaku dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Jelang Idul Adha, perajin tusuk sate banjir pesanan. Kami kembali usai jeda berikut ini.